semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, hari ini Bude akan melanjutkan video yang semalam ya, mengenai syarat apa aja yang kalian harus punya untuk masuk ke Singapura. Jadi ada subscriber Bude bilang waktu itu dia masuk ke Singapura melalui darat ya. Dia dari Johor masuk naik kendaraan sendiri. Itu juga bisa karena Singapura dengan Johor itu dekat sekali. Dulu kisahnya itu Singapura dengan Johor itu satu negara, tapi entah bagaimana ceritanya. Jadi yang mau ke Singapura mereka ke Singapura, yang mau ke jadi penduduk Malaysia mereka pindah ke Malaysia. Begitu sampai sekarang Singapura dengan Johor itu cuma satu. Kalau kita lewat itu ya perbatasan itu cuma perbatasannya itu aja mungkin tidak sampai 1 jam gitu ya. Kalau kita dari kita mau masuk ke Singapura dari Johor, paspor, terus masuk ke Singapura itu kalau lancar, kalau nggak macet itu kira-kira setengah jam aja boleh masuk ke Singapura. Ya ini yang caranya yang mau masuk ke Singapura. Yang penting adalah paspor. Jadi begitu kalian sampai ke Singapura, ada hal juga yang harus kalian patuhi ya. Undang-undangnya tuh harus kalian patuhi. Selain kalian nggak boleh bawa narkoba, terus narkoba itu ini ya seperti drugs gitu. Itu drugs kalau kita bilangnya narkoba. Nah itu selain itu memang kita nggak bisa bawa masuk ya. Dan di Singapura itu undang-undangnya ketat sekali. Kalau kita sampai kedapatan aja siap-siaplah digantung ya. Jadi hati-hati, kalian juga harus waspada, jangan sampai kalian terlibat oleh narkoba. Kalau kalian masuk ke Singapura, yang pertama untuk secara umumnya ya, kalian harus punya paspor. Jadi nggak bisa legal, harus legal ya, nggak bisa ilegal, nggak bisa sembunyi masuk, nggak bisa. Itu kalian harus punya paspor. Terus kalian ini yang perlu diperhatikan, kalian di Singapura nggak bisa membuang sampah sembarangan. Mau tisu, mau kulit plastik, gula-gula, apalagi puntung rokok. Ini sisa rokok itu kalian harus buang Pak di tempat sampah ya. Kalau kalian buang sembarangan, biasanya tuh ya yang Bude lihat, biasanya tuh orang habis merokok buangnya di longkang atau di di selokan gitu ya. Kalau di sini di Singapura, turis-turis warga asing itu ya, kalau merokok harus hati-hati, buang di tempatnya. Ini kejadian dengan kawannya Bude. Dia punya anak holiday, ceritanya tuh holiday di Singapura. Nah, waktu dia merokok, dia biasa orang Indonesia, dia buang di selokan. Dipikirnya udah aman, nggak taunya datanglah ini si baju merah. Nah si baju merah ini bilang, dia tangkaplah, mana paspor apa. Terus anaknya kawan Bude tuh bilang, kamu siapa, katanya, kamu bukan
polisi tapi kamu mau tangkap saya, mau saman saya, mau denda saya gitu ya. Terus yang pegawai ini, sebetulnya yang baju merah itu adalah pegawai NIE ya, dia pegawai yang menjaga kebersihan kota ya, khususnya orang-orang yang lalai gitu ya. Dipikirnya nggak ada siapa-siapa, waktu dia buang di selokan, jeng jeng jeng, datanglah ini, keluarlah ini si baju merah. Singkat cerita, sampai gontok-gontokan lah, kamu bukan polisi, kamu nggak bisa minta paspor saya, karena ditanyakan orang mana gitu, orang Singapura. Kalau orang Singapura nggak mungkin, orang Singapura ya tahu lah, takut ya. Kalau yang udah biasa nih ditanya, saya orang Indonesia, oke, paspor mana gitu. Kalau penduduk lokal biasanya ditanya IC mana gitu. Ini enggak, karena dia tahu polisi itu tanya IC mana. Anak kawan Bude bilang, saya nggak ada KTP, saya ada paspor. Oke. Kamu datang sini holiday. Kamu tahu kesalahan kamu, kenapa saya minta paspor? Kenapa? Dia bilang, karena kamu buang puntung rokok. Enggak, katanya. Oke, katanya. Saya ada buktinya, katanya. Udah bukti-bukti udah nggak bisa dielakkan. Jadi anaknya kawan Bude itu pulanglah ke Indonesia. 1 bulan kemudian keluarlah itu surat, sampai di rumahnya, sampai di Indonesia. Bayangin tuh, dari alamat paspor itu surat samannya itu sampai ke Indonesia, ditagih itu. Kalau nggak dibayar bagaimana? Kalau nggak dibayar, kalau dia masuk lagi ke Singapura, belum dia masuk, masih di imigrasi, itu data-datanya udah ada, itu langsung ditangkap. Itu waktu itu dia didenda $300. Jadi mau nggak mau, terus anaknya tuh menghubungi Bude kan, ini gimana ini Bude? Oke, Bude tanyakan ke office, memang dia harus bayar denda itu sebanyak $300. Kalau tidak, dia maju ke court lah, ke pengadilan lah. Karena dia nggak mau repot, terpaksa lah dia bayar $300. Coba, hal yang kecil yang bisa kita buang ke tong sampah, kita buang sembarangan, akhirnya kita bayar denda $300. Kalau di Indonesia udah 3 juta, kan sayang. Berapa banyak itu Indomie yang bisa kita beli kalau 3 juta itu. Itu kita harus pikir. Itu satu, harus kalian di Singapura jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah antri, budaya antri. Kalian nggak bisa itu nyerobot, main dulu nggak bisa. Mau naik bis kita harus antri, mau masuk kemana aja, kalau udah panjang-panjang gitu kita cari buntut yang paling belakang. Itu untuk antriannya, queue-nya itu harus harus antri, nggak bisa nyerobot, nggak bisa. Itu kebudayaan di sini yang paling ketat ya, adalah antri. Terus kalau kita tidak boleh meludah sembarangan, minta maaf ya, banyak-banyak ya. Kalau kita sakit macam berdahak gini kan, itu tidak boleh sembarangan itu. Kalau orang tahu, pasti orang akan tegur. Kalau misalnya kita sembarangan, apalagi kita sembarang di rumput atau di jalan atau di longkang, yang paling selamat adalah kita ambil tisu, kahanya kita ambil, tisunya kita buang. Itu yang paling selamat. Budaya Arab ini hal yang kecil yang ini
benar gitu ya, karena kahak atau air ludah itu sumber penyakit. Jadi hati-hati ya, hal-hal kecil tapi besar dampaknya. Tapi kemudahan di Singapura, kalau kalian tersesat, kalian nggak tahu lokasinya di mana, sebaiknya kalian tanya dengan kalau ada orang di sekitar, kalian tanya aja daripada kalian nanti muter-muter gitu ya. Biasanya kalau orang Singapura, kalau misalnya kita nggak tahu, mereka akan kasih tahu lah sampai tempatnya. Insya Allah sampai tempatnya. Itu Bude udah lakukan ya beberapa kali. Waktu Bude biasa kan ya, Bude itu juga suka gitu kemana-mana sendiri. Jadi mencoba naik bis, naik MRT, kemana aja. Jadi buat mau tahu aja Bude. Kalau Bude nggak tahu ini gimana ya caranya ya, Bude akan tanya. Nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris, kalian cari yang orang yang kira-kira Melayu yang pakai tudung, itu pasti bisa bahasa Melayu. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, kalian tanya ke yang di counter-counter. Kalau biasanya ada bukan polis ya, tapi biasanya di pegawai-pegawai yang kalau misalnya kita naik MRT, pegawai-pegawai itu kita tanya aja bagaimana kita mau pergi ke sana. Biasanya kalau kita naik MRT antara City Hall dengan Raffles Place tuh interchange ya, jadi pergantian train atau pergantian kereta api itu suka ngelibet gitu ya, keluarnya kemana, jalannya kemana. Itu kalau kita keluar, kita naik ke atas. Tapi kalau misalnya kita ke bawah, ada 2 tingkat yang naik yang level 1 atau level 2 itu membingungkan. Jadi sebaiknya kalian tanya pegawai. Pokoknya insya Allah kalau di Singapura kalian jangan takut sesat, jangan takut tersesat lah. Itu yang Bude ini ya, yang Bude pesan. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Itu patah, itu benar. Jadi insya Allah kalau di Singapura kalian tersesat itu kemungkinan tuh jarang terjadi. Kalian tanya, insya Allah mereka akan kasih tahu tepat atau kasih tahu betul-betul tempatnya, jalannya di mana gitu ya. Kalau kalian malu, tanda-tanda di Singapura itu jelas. Pokoknya rambu-rambunya, jalan ini ke sana ke sini itu jelas. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke. Nah, itu pesan Bude ya. Terus kalau di Singapura tetap, walaupun orang semua bilang Singapura negara yang paling aman, tapi untuk Bude kalian harus tetap menjaga barang-barang kalian sendiri. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai ya kita nggak tahu ya, orang sebaik apapun mungkin ada harinya yang tidak baik, mungkin kecopetan atau mungkin orang, ya kita nggak tahu lah, musibah atau ujian, kita nggak tahu. Jadi Bude sarankan bawa atau jaga barang kalian, khususnya paspor, uang tunai, kartu kredit, itu harus kalian benar-benar simpan ya dengan baik, kalian bawa dengan baik. Kalau jangan sembarang-sembarang, jangan tasnya juga di belakang, taruh di belakang, jangan. Sebaiknya kalian pakai sling bag ya, yang tasnya bisa di depan gitu. Nah, itu pesan Bude. Sekali lagi
banyak lagi hal-hal itu biasalah, kita kemana-mana ke negeri orang itu hati-hati, itu yang dibilang hati-hati ya. Tapi kalau di Singapura memang peraturannya sangat ketat sekali, dan Bude harap kalau kalian masuk ke Singapura, siapkan mental, siapkan disiplin kalian juga, insya Allah akan lebih disiplin lah. Soalnya di sini juga caranya itu memang orang sudah jadi kebiasaan mereka, kalau antri ya antri, kalau misalnya buang sampah itu ya, kalau Bude kalau nggak ada tong sampah ya udah Bude simpan dulu di kantong atau di tas. Nanti kalau ada tong sampah ya dibuang. Tapi selalunya itu di pinggir-pinggir jalan tong sampah itu banyak sekali ya, nggak sampai ini deh, nggak sampai menumpuk di tas gitu, nggak sampai lah. Jadi itu aja, segitu dulu biar nggak pusing, biar nggak wah takut nih saya mau masuk Singapura banyak aturannya lah begini gini, nggak, santai aja, dibawa santai. Ini Bude cuma cerita yang umum aja, jadi kalian nggak kaget gitu kalau masuk ke Singapura. Oke ya, itu aja pesan Bude. Nanti apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah, nanti mungkin Bude akan jawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa channel Bude di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Akhirnya bincang-bincang Bude atau tipsnya Bude sampai di sini aja. Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bude selanjutnya. Bye bye.